Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak orang bodoh. Kalau bicara ngawur, ya kita bisa wajar lah. Tapi kalau orang pinter, udah jadi panutan, influencer, dan tenar lah bahasanya. Itu kalau ngomong ngawur, bahaya. Karena apa? Mereka banyak pengikutnya. Salah satunya siapa? Panji. Kalau nggak salah beliau ini kan panutan ya. Apalagi beliau di bidang komika itu jadi inspirasi banyak komika yang lain. Dan memang sering beliau ini ngeritik lah masalah kebijakan pemerintah dan lainnya. Tapi ini ada yang mantap ya dari Dr. Prabu ya, membalas bagaimana counter narasi dari Panji ya, seorang komika ini yang mengkritik Gibran. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Ya, ini Dr. Prabu mengkritik monolog Gibran dari Panji ya. Buka dulu videonya katanya. Dia bikin video ini semua nih, 5 biji yang baru ini yang dalam waktu 2-3 minggu terakhir ini. Dia ini dalam rangka apa sih? Kenapa dia bikin video ini? Kenapa tuh? Memang Gibran ini ditugaskan untuk membantu Pak Prabowo dalam hal apa? Sehingga hasilnya adalah video-video ini. Apa ya? Sudah saatnya kita lebih komunikatif. Wait, tahu kan kalau Presiden Prabowo sempat concern dengan komunikasi pemerintah. Lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin mungkin Wapres Gibran buat monolog untuk tindak lanjuti arahan Presiden. Sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa Pak Prabowo ngasih tahu video Pak Prabowo ya. Komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Tuh lihat, AI plus coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun. Gue nggak pernah dengar, lu pernah dengar Pak Prabowo ngomong soal ini? Coba kita cek ya, Pak Prabowo pernah nggak bicara tentang sekolah rakyat dan kurikulum AI? Itu kata Pak. Juga untuk membangun tahun ini kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Dalam 3 jam 26 menit Pak Prabowo ngobrol sama sejumlah jurnalis senior. Pernahkah Pak Prabowo ngomongin soal akan ngebangun sekolah-sekolah AI? Nggak ada. Gibran ngomong kayak gini, dari mana coba? Penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita. Setahu saya Wapres Gibran nggak pernah bicara bangun sekolah AI. Coba kita cek. Oleh sebab itu, ditargetkan tahun ini materi terkait coding dan AI akan bisa masuk ke sekolah-sekolah yang akan Wapres Gibran hanya bicara tentang materi coding dan AI mulai masuk kurikulum sekolah. Jadi hanya bicara materinya ya. Berikan untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA dan SMK, di mana khusus siswa SMK, materi yang diberikan akan diselaraskan dengan kebutuhan industri. AI dan coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun tuh enggak. Pak Prabowo tuh memang ngomong akan ngebangun sekolah, tapi nggak ngomongin pengen masukin AI dari SD, SMP, SMA. Nggak ada. Pak Prabowo nggak ada bicara masukin AI dan coding ke sekolah. Masa sih? Let's check.
Ayo, Jadi cek nih kata gua. Jadi pertanyaan besar yang harus ditanya sama semua orang itu adalah bukan si dia ngomongin AI, dia numpang sukses, numpang tenar jumbo padahal dia bener bukan itu ini. sebenarnya. Dia ini lagi ngapain? Karena kalau kita berkesimpulan dia lagi kampanye, kita wajar untuk marah. Lu kerja dulu untuk rakyat Indonesia. Ngapain lu bikin video-video kayak gini? Pak Wapres izin kerja dulu kata Panji. Untuk itu kita harus kerja keras, Nah, tuh. terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai. Arahan Pak Presiden Prabowo, pendidikan fokus ke sains, teknologi, engineering, dan matematik. Teknologi ini menguasai cyber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada Presiden Prabowo bicara tentang pentingnya anak-anak Indonesia menguasai teknologi cyber dan kecerdasan buatan. Tuh, Ji. pendidikan yang kita sebut STEM. Ini untuk pembaharuan kurikulum Mendikbud yang akan datang itu akan menambahkan kurikulum dengan mata pelajaran artificial intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan Bapak Wakil Presiden memang beliau menyampaikan Pak Pres Gibran kawal arahan Presiden tentang pentingnya anak-anak menguasai dan pentingnya coding ini diajarkan. Dan kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran menurut saya Mendikbud nggak mungkin menjalankan kebijakan ini kalau Presiden Prabowo tidak menyetujui. artificial intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Abdul Mukti mengatakan pihaknya akan memasukkan pembelajaran mengenai coding dan artificial intelligence AI pada semua tingkat pendidikan. Juga mulai pada tahun ajaran 2025-2026 memulai untuk memberlakukan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran coding dan kecerdasan artificial. Ini juga merupakan bagian dari program yang kami kembangkan secara akademik untuk memaksimalkan alat-alat dan sarana prasarana pembelajaran digital sebagai bagian dari penguatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan dan pembelajaran yang berkualitas. Nah, video yang menggambarkan prioritas-prioritas Pak Prabowo dalam pembangunan di periode sekarang. Tidak ada satupun yang ngomongin swasembada pangan, nggak ada satupun yang ngomongin swasembada air, nggak ada satupun yang ngomongin swasembada energi. Sehingga seperti yang Pangan. Bapak Presiden Ini Pak Gibran ngomong terkait pangan nih videonya nih. Ini bukannya Gibran lagi bicara kemandirian pangan, ngutip Bapak Presiden lagi. Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk Sejalan. apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Dan masalah pangan adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa, di mana jika suatu bangsa ingin jadi negara maju, maka sektor pangan harus diperhatikan. Karena kelihatannya ini tema dia sendiri, hilirisasi. Sekarang gue tanya deh, siapa yang ketika di debat ngomongin hilirisasi? Debat kemarin, dia doang. Pak Prabowo pun nggak pernah, mungkin jarang ngomongin hilirisasi. Pak Prabowo nggak pernah ngomongin hilirisasi. Really? Iya. Catchphrase yang Gibran gunakan ketika kampanye masih diomongin sekarang. Lah terus dia lagi ngomongin kebutuhannya siapa? Karena ini bukan kebutuhannya Pak Prabowo. PA. Ya hilirisasi kebutuhan Indonesia lah. Gimana, bukan masalah pribadi Prabowo atau Gibran. Ih, gimana nih orangnya?
Orang pintar, orang pintar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada Hilirisasi kunci. kemakmuran. Kunci. Segera inventarisir Oh, perintah Pak Prabowo Ji. proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Kalau kita tidak hilirisasi, Ini lagi kampanye. Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur. Kita selamanya akan menjadi negara UMR, upah murah. Selamanya. Semangat ya Bro Panji. Ya begitulah kalau bicara orang pintar ya. Kalau ngawur bahaya juga. Banyak yang dengar. Tapi inilah keren Pak Prabowo. Dengan diem aja bisu. Bahasanya kan membisu. Menampilkan video-video saja. Akhirnya Panji pun menurut gua ya harusnya mikir. Apa yang dia katakan tuh nggak bener lah. Ngawur. Ya bingung ya. Emang kalau kita kenal kan Panji ini ya tau lah. Salah satu bagian sana lah. Nggak bisa dibohongin. Cara kritiknya pun beda ya. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Video balasan dari Pak Prabowo tadi kepada Panji, video monolog Panji, kena bukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.